Halo, Assalamualaikum Piknikers. Berjumpa kembali kita di channel Piknik ID. Nah, kali ini kita akan ke puncak lagi nih Piknikers untuk keliling dunia. Wah, keliling dunia kok bisa ke puncak ya? Ya, karena kita akan mengunjungi sebuah lokasi wisata yang sangat hits nih di puncak, yaitu Minimania, Taman Miniatur Dunia yang menjadi ikon baru di puncak. Untuk lokasi Minimania ini sangat strategis ya Piknikers, karena dia nggak terlalu naik ke atas. Jadi Piknikers sekitar 15 menit dari Ciawi kita akan langsung nyampe di Minimania. Ini posisinya ada di sebelah kanan kalau kita dari bawah ya. Jadi Piknikers bisa tinggal langsung masuk aja. Dan Piknikers bisa lihat ya, fasilitas parkirnya begitu luas ya. Jadi di sini bisa muat mobil, bus, juga ada parkir motor. Jadi kalau pengen staycation untuk keluarga rombongan pakai bus bisa banget. Mau pakai mobil pribadi apalagi ya. Jadi Piknikers nggak usah khawatir ya, nggak kebagian slot parkir. Ini adalah main entrance-nya atau gerbang utama yang begitu ikonik ya dengan logo Minimania-nya. Sebagai informasi awal, di dalam Minimania ini terdapat banyak fasilitas dan banyak arena permainan seperti panahan, kemudian ada go-kart, ada skyride, kemudian ada mini pony riding, ada river cruise juga. Jadi banyak fasilitas dan permainan yang bisa dinikmati selain kita keliling dunia nantinya. Untuk tiket masuknya sendiri, untuk Minimania aja itu 35.000 per orang ya. Kemudian ada juga pilihan paket-paket seperti yang Piknikers bisa lihat di layar ya. Jadi tergantung Piknikers maunya main apa atau mau ngunjungin wahana apa aja. Nah, sarannya kalau Piknikers mau lebih hemat, Piknikers pilih paket yang paling komplit, karena biasanya semakin komplit harga tiketnya akan semakin terjangkau. Nah, kita udah beli tiket, udah dapat kupon-kupon juga yang bisa ditukar sama minuman nanti di dalam, dan kita langsung cus masuk ke dalam arena Minimania. Pas pertama masuk, kita langsung disambut oleh bola dunia ya, atau globe. Jadi ini sebagai ikon bahwa kita akan mengunjungin seluruh ikon-ikon yang jadi ciri khas dari sebuah negara di seluruh dunia ya. Ikon pertama yang akan kita jumpai yaitu Bandara King Abdul Aziz yang ada di Saudi Arabia ya. Di sini selain ada miniatur Bandara King Abdul Aziz, juga ada miniatur bandara, kemudian ada juga miniatur pesawat luar angkasa yang ada di Amerika Serikat. Kemudian ada Gunung Rushmore yang begitu ikonik ya, yang berbentuk kepala presiden dari negara Amerika Serikat. Kemudian di sampingnya ada Menara Petronas yang jadi kebanggaan dari negara Malaysia. Kemudian di sampingnya berjejer atau berdiri kokoh nih Burj Khalifa ya, yang jadi menara atau gedung tertinggi di dunia saat ini. Kemudian ada gedung pencakar langit yang jadi ciri khas juga nih di kota London, Inggris. Bergeser ke kanan sedikit, kita akan menemukan sebuah piramid ya, yang jadi ciri khas di kota Paris, Prancis. Piramid ini dibikin cukup detail ya, bahkan di dalamnya juga ada orang-orang terlihat jelas dari luar ya, miniatur orang-orangnya sangat kecil banget. Kemudian ada Space Needle di Amerika Serikat yang menjadi semacam ikon gedung ini ya, pemancar stasiun televisi. Nah, di sini juga ada Hollywood Sign yang menjadi ciri khas Hollywood ya, yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. Kemudian ada juga nih bangunan ikonik yang ada di Saint Petersburg di Moskow, Rusia. Bagi anak kecil, bangunan ini dilihat seperti istana anak-anak ya, karena memang warnanya yang sangat mencolok sehingga menarik perhatian anak-anak ini. Kita maju lagi, kita akan temui Atomium yang ada di Brussels, Belgia ya, bangunan seperti atom-atom ya kalau kita belajar di ilmu kimia gitu ya. Kemudian di sini ada Masjid Biru yang ada di Istanbul, Turki ya, yang begitu cantik nih. Jadi dia bikin mirip persis dengan aslinya yang ada di Istanbul ya. Di sampingnya ada Tokyo Towers, yaitu menara televisi yang ada di Tokyo yang cukup terkenal juga ya di seluruh dunia. Kemudian ada jam terbesar di dunia ya, yaitu menara jam yang ada di kota Mekah. Ini benar-benar memukau ya Piknikers. Mirip banget sama yang ada di kota Mekah. Baik itu modelnya, warnanya, dibikin semirip mungkin seperti clock tower yang ada di kota suci Mekah.
Dan nggak ketinggalan ada Istiqlal juga, ada Istana Negara juga ya. Jadi ini Kakak Ralin nih masuk ke dalam ya, seakan-akan dia jadi raksasa. Ada gedung MPR DPR, ada ikon kota Surabaya. Kemudian ada juga ekuator monumen yang ada di kota yang dilalui oleh garis khatulistiwa di Indonesia ya. Tahu kota mana itu piknikers? Tulis di kolom komentar ya. Kita maju sedikit, nanti kita akan ketemu dengan candi-candi ya. Ada Candi Prambanan. Nah, ini dibikinnya juga sangat detail ya. Jadi ada orang-orang juga yang berjalan di halaman candinya, begitu mirip ya seperti kondisi realnya. Jadi salut nih buat desainer ataupun arsitek yang membuat miniatur-miniatur ikon dunia yang ada di Minimania Puncak ini. Dan yang wajib ada yaitu tentu saja Monas ya, salah satu ikon dari negara Indonesia yang ada di Jakarta. Kemudian ada juga di sini Jam Gadang yang ada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya, yang jadi ikon kota wisata terbesar di Pulau Sumatera. Dari Sumatera kita meluncur ke Bandung ya, ada gedung sate juga yang cukup ikonik. Nah, gedung sate ini juga dibikin begitu mirip dengan kondisi aslinya ya, yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Selesai dari Indonesia, kita kembali ke luar negeri lagi nih. Kita menuju ke Cina ya, yang ada semacam tempel ya, yang barusan berwarna merah, yang cukup terkenal juga di Beijing, Cina. Kemudian ada pagoda nih di negara Myanmar yang berwarna emas ya, yang begitu mencolok. Dan ini tadi Candi Borobudur ya, udah kita lalui juga di kawasan Indonesia. Dan ini adalah Angkor Wat yang ada di Kamboja ya, yang cukup terkenal juga. Kemudian kita menuju ke Vietnam ya, yang ada jembatan seperti dipegang oleh tangan manusia ya, jadi keren juga nih. Di sini juga terlihat ada patung Liberty ya, yang ada di New York. Kemudian ada Gedung Putih ya, yang ada di Amerika sana. Kemudian yang paling spesial ada Dome of the Rock ya, yang ada di kompleks Masjid Al-Aqsa di Palestina ya, yang jadi kebanggaan kita bersama. Di sebelah Dome of the Rock ada London Eye, yaitu sebuah biang lala raksasa yang jadi ikon di kota London, Inggris. Kemudian kita maju sedikit lagi, kita akan ketemu dengan London Bridge. Ada juga Golden Gate ya, jadi yang bentuknya jembatan dibikinnya samping-sampingan ya. Jadi biar bikin miniatur sungainya juga nggak kebanyakan kali ya. Di sebelahnya ada Hagia Sophia ya, yang sangat terkenal yang ada di negara Turki. Kemudian ada kastil yang begitu terkenal yang ada di Jerman, yang bentuknya mengingatkan kita seperti di film-film klasik barat zaman dulu ya. Kembali lagi ke Asia ya, ini ada di Cina yang jadi objek wisata utama juga di negara Cina. Kemudian ada tembok ini ya, tembok Cina. Kemudian ada Stonehenge, yaitu batu-batu yang seakan disusun oleh manusia ya, batu raksasa ya. Tapi nggak mungkin ya ada manusia yang bisa menyusun batu segede itu. Kemudian ada ini ya, kincir air yang ada di negara Eropa sana. Kemudian ada Colosseum yang ada di Roma, Italia, yang jadi arena adu ini ya, antara gladiator sama banteng pada zaman dahulu. Di sampingnya ada reruntuhan kota Akropolis yang ada di Yunani. Kemudian ada piramid terbesar di dunia ya, yaitu piramid Giza yang ada di Mesir. Nah, ini juga dibikin sangat detail. Ada patung sphinxnya juga, yaitu patung manusia berkepala singa. Ada manusia-manusia yang ukuran yang sangat kecil yang dibikin juga sangat detail di bawahnya. Lagi-lagi nih, Kakak Ralin nongol seakan-akan dia juga jadi raksasa di sini. Kemudian ada gerbang Istar yang ada di Irak ya, yang dibangun pada zaman Babilonia. Kemudian ada Burj Al Arab ya, hotel bintang 7, hotel termewah, hotel termahal yang ada di dunia, yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab. Kemudian kita meluncur ke Australia, ada gedung opera Sydney, ada jembatannya juga komplit ya. Kemudian di sini juga ada miniatur patung yang terkenal nih dari Rusia. Ada yang tahu namanya? Tulis di kolom komentar ya.
Nah, di sini uniknya ada juga miniatur-miniatur kapal-kapal yang terkenal di seluruh dunia ya. Di antaranya ada kapal Titanic ya. Siapa yang nggak tahu nih kapal Titanic yang sudah sangat terkenal itu. Kemudian ada gerbang yang jadi ikon atau yang jadi ciri khas kota Paris, Prancis, yang tentu saja nggak ketinggalan dengan Menara Eiffel-nya ya. Kemudian juga ada Big Ben yang ada di London, Inggris, yang juga jadi salah satu jam terbesar di dunia juga. Apakah sudah cukup? Belum, piknikers ya. Jadi kawasan Minimania ini begitu luas ya. Ini baru sekitar 60% yang udah kita jelajahi. Nah, kita rehat sejenak nih keliling taman bunga yang cantik banget yang ada di tengah-tengah Minimania ini. Kemudian kita ketemu lagi dengan ikon dari Italia yaitu Menara Pisa ya. Di sebelahnya ada ikon dari Jerman juga ya, sebuah jembatan dengan desain yang begitu ikonik. Kemudian ada Istana Buckingham ya yang ada di Inggris, dibikin juga sangat detail ya. Ada prajurit-prajurit yang dibikin sangat kecil itu di bawahnya. Kemudian kita menuju ke Chile nih. Nih siapa yang nggak kenal nih patung-patung lucu ini nih ya, yang terbuat dari batu ya aslinya. Kemudian yang jadi ikon dari India yaitu apalagi kalau bukan Taj Mahal. Ini Taj Mahalnya juga dibikin sangat cantik ya. Ada kolam juga di depannya seperti Taj Mahal real yang ada di India sana. Kemudian ini ada di Italia ya, yang kita lempar koin itu ke kolamnya. Ada juga di sini. Kita udah nyampe di ujung dunia ya. Wah, ujung dunia maksudnya apa nih? Maksudnya kita udah nyampe di wahana terakhirnya nih, atau ikon dunia terakhir. Dan kita sudah keliling dunia nih dalam waktu nggak sampai 1 jam. Nah, berikutnya kita akan coba wahana pertama nih ya piknikers. Wahana yang cukup seru juga yang ada di kawasan Minimania yaitu Skyride. Nah, untuk mencoba wahana ini piknikers bayar Rp30.000 per orang. Tapi seru ya, karena kita nanti akan keliling dunia lagi nih, tapi dari atas. Nah, setelah kita naik Skyride ini, kita akan melihat seluruh area Minimania dari atas akan terlihat dengan jelas ya. Jadi piknikers bisa seakan-akan naik pesawat kemudian terbang di atas ikon-ikon negara-negara yang ada di dunia. Seperti ini ya piknikers, jadi seru ya. Ternyata kalau dilihat dari ketinggian ini lebih cakep lagi ya aslinya. Jadi piknikers wajib cobain ya naik Skyride jika berkunjung ke Minimania. Di bawah sana ternyata juga ada arena gokar ya. Nanti kayaknya wajib nih kita cobain ya kalau kita udah turun. Di seberang sana juga kelihatan ya Taman Sakura yang nanti juga akan kita kunjungin ya. Nggak terasa cuma beberapa menit aja ya, kita udah nyampe lagi nih di start awalnya. Artinya kita udah selesai naik Skyride-nya. Kita akan turun, kemudian kita akan menuju ke wahana yang ketiga ini ya. Wahana ketiga itu Adventureland, dimana di sini ada permainan anak-anak ya. Oh ya, sebagai informasi juga bagi piknikers, kemarin itu kita ambil tiketnya yang paket ya. Jadi Minimania, Adventureland sama Taman Sakura. Jadi kita udah bayar untuk 3 wahana ini. Jadi piknikers tinggal tunjukin tiketnya, nanti nggak bayar lagi ya untuk masuk 3 wahana ini. Jadi paket-paketnya itu tadi ada di awal ya. Pas kita masuk ada pilihan paket tiketnya apa aja. Mau masuk 1 wahana, 2 wahana, atau 3 wahana sekaligus. Jadi tarifnya beda-beda. Nah, piknikers pilih yang 3 wahana ya, biar nggak bayar lagi pas di dalam. Ini beberapa arena permainan yang ada di dalam Adventureland ya. Jadi di sini anak-anak piknikers bisa main sepuasnya, main prosotan, main ayunan, di sini lengkap ya. Tapi ingat ya, tetap berada dalam pengawasan orang tua. Karena namanya arena permainan umum ya, kita kan nggak tahu ya. Yang pasti sih dari pengelola sudah memikirkan safety-nya sebaik mungkin. Tapi ingat ya, selagi anak-anak main tetap harus dalam pengawasan orang tua ya. Tepat di sebelah Adventureland, di sini ada
Rainbow Slide ya. Yang Rainbow Slide-nya ini cukup panjang juga ya. Mungkin jadi salah satu Rainbow Slide terpanjang di kawasan Puncak ya. Karena di kawasan Puncak sendiri Rainbow Slide ini ada di beberapa tempat wisata. Dari Rainbow Slide kita menuju ke Taman Sakura ya. Nanti kita akan lewat semacam terowongan. Piknikers tinggal ikuti petunjuknya aja atau tanya kepada petugas yang ada standby di beberapa titik di Minimania ini. Nah, kita udah nyampe di Taman Sakura, kita tinggal langsung masuk aja karena kita udah ambil paket yang include Taman Sakura ya. Piknikers bisa lihat ya, Taman Sakuranya seperti ini, ditata sedemikian rupa, sangat cantik dan rapih ya. Mirip seperti di Jepang ya. Di sini juga ada topi caping ya. Jadi kalau suasananya atau cuacanya lagi panas, piknikers tinggal pakai aja topi capingnya. Sarannya piknikers kalau mau explore Minimania ini jangan di siang hari ya, misalnya jam 12 atau jam 2 gitu, karena akan panas banget. Sarannya sih di sore hari, kalau nggak pagi sekalian, biar nggak begitu panas. Karena kalau panas kan nggak nyaman ya, kita akan explore-nya itu semuanya outdoor ya. Walaupun tadi sudah disediakan topi caping, tapi kalau panas ya di sini tuh panasnya akan menyengat banget gitu loh. Jadi rekomendasinya piknikers kunjunginnya pagi atau sore. Masih di dalam Taman Sakura ya, kita bisa kunjungin juga beberapa info atau spot-spot informasi tentang Jepang ya. Seperti ini ya, di sini ada katana ya. Ada miniatur katana, semacam senjata khas Jepang ya. Kemudian ada gerbang merah ini nih yang begitu terkenal yang ada di Jepang juga. Kemudian ada becak yang dibawa oleh manusia juga ada di sini miniaturnya. Nah, yang paling seru nih di bagian bawah Taman Sakura, kita akan dengar suara tongeret ya. Jadi suara yang berisik dari serangga tapi bikin ngangenin ya, karena mengingatkan kita akan suasana kampung ya. Jadi kita kemarin sempat duduk lama nih di bawah sini sambil godain Dedek Zain ya, sambil dengerin suara tongeret juga. Berikutnya kita menuju ke arena go-kart. Di sini kita bayar 50.000 per orang. Di sini kakak Keisha dan kakak Ralin ya yang main berdua karena Dedek Zain belum bisa ikutan nih. Jadi kita lihat kakak Keisha dan kakak Ralin berpacu di arena go-kart nih. Siapa yang akan jadi jawara? Mari kita lihat ya. Di sini juga ada ATV Adventure ya, yang harganya cukup terjangkau, cuma Rp25.000 aja per orang. Piknikers bisa main ATV sambil main lumpur-lumpuran nih. Posisinya ada di paling bawah ya, di bawah Taman Sakura tadi yang kita sempat duduk lama. Bagi anak piknikers yang suka main kuda, ada juga miniatur pony riding yang harganya cukup terjangkau juga, cuma Rp30.000 ya per anak. Di sebelahnya ada arena panahan yang cukup bayar 10.000, piknikers bisa main panahan ya. Kemudian ada juga becak mini yang tarifnya 15.000 per orang. Setelah hampir 2 jam ya kita keliling dunia dan mencoba semua wahana yang ada di Minimania, akhirnya kita lapar juga. Kita pesan makanan yang ada di resto dalam Minimania ini, yang ternyata restonya juga terkoneksi sama Bavarian House ya, restoran yang menyajikan makanan-makanan khas dari Jerman ya, atau dari Eropa tepatnya, yang ternyata ini juga masih satu grup juga nih sama grup Minimania ini. Setelah selesai makan, akhirnya kita udah selesai explore seluruh wahana Minimania dan saatnya kita keluar ya.
Nah, di pintu keluar ini juga seperti wahana-wahana wisata pada umumnya, kita akan melewati area merchandise, kemudian pusat oleh-oleh. Nanti pikniker bisa beli oleh-oleh khas Minimania. Semuanya ini adalah oleh-oleh seperti di Cimory Resto ya, karena memang dia masih satu grup ya. Jadi Minimania ini masih bagian dari grup Cimory Group ya, yang begitu banyak punya wahana wisata di kawasan puncak nih. Demikian Piknikers, review terlengkap dan terupdate dari Minimania Puncak. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel YouTube Piknik ID, biar kita makin semangat nih bikin konten-konten terbaru buat pikniker semuanya. Wassalamualaikum Piknikers.